disebabkan tempat tersebut banyak mengandung sejarah perkembangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. First of all, let's say thank to Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us mercies and blessing, so we can attend and gather in this day without any troubles at all. May salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad SAW, who has guided us from the darkness to brightness, from Jahiliyah era to the Islamic era, by saying, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. In this chance, let me introduce myself. My name is Najwa Sana Mudaris. I'm from Islamic Junior High School of Brilliant Az-Zuhra Group. Perkenalkan, nama Ana Najwa Sana Mudaris. Ana berasal dari SMP Brilliant Islamic School Az-Zuhra Group. Hadirin rahimakumullah. Hari-hari terakhir ini kita disuguhi begitu banyak tontonan yang menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak, di era modern yang katanya penjajahan di muka bumi dihapuskan, kaum Zionis seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan nyawa rakyat Palestina telah gugur karena kekejian dan kebiadaban mereka. Zina ni'alkum bil'ina mins'alkum lashma fi'inna layadu lazini ya'alam ardi mahru'an ardi hari masru'an. Begitulah kerasnya perjuangan saudara dan saudari kita di Palestina. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam seharusnya mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang selalu bersemayam di hati setiap mukmin. Betul hadirin? Namun pada kesempatan kali ini, Ana tidak akan membahas konflik yang terjadi, melainkan tentang keistimewaan Palestina dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, Palestina adalah salah satu tempat yang disebut-sebut di dalam Al-Quran. Salah satunya melalui surah Al-Ma'idah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya yauma yadkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis yang Allah tentukan bagimu. Dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 21. Hadirin rahimakumullah, adanya penyebutan Palestina dalam Al-Quran disebabkan tempat tersebut banyak mengandung sejarah perkembangan Islam. Di sisi lain, kenyataan ini juga yang menjadi sebab kaum muslim mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel. Hadirin rahimakumullah, apa saja keistimewaan Palestina dalam Islam? Yang pertama, Palestina merupakan salah satu tempat terdapatnya Masjidil Aqsa, masjid tertua kedua yang dibangun Nabi Adam alaihissalam. Masjid ini juga pernah menjadi kiblat sholat kaum muslim selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang kedua, Palestina merupakan titik awal dan titik akhir perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
Seperti yang kita ketahui bahwa Isra dan Mi'raj merupakan salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ada hal yang menarik hadirin. Umumnya perintah ibadah Allah hanya menurunkan ayat dan para nabi sampaikan. Namun berbeda dengan perintah ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dan Allah juga yang langsung memanggil Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah ibadah salat. Hadirin rahimakumullah. Saking istimewanya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat 1. Hadirin rahimakumullah. Begitu mulianya Palestina dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat, dan Allah juga yang langsung memperjalankan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah juga yang mengangkat nabinya dari Masjidil Aqsa hingga langit pertama sampai langit ketujuh ke Siratul Muntaha, tempat tertinggi untuk menerima perintah ibadah salat. Yang ketiga, Palestina merupakan kawasan berdakwah sekaligus tempat tinggal para nabi dan rasul. Beberapa para nabi dan rasul yang pernah diutus di Palestina yakni Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Lut, Nabi Yahya hingga Nabi Isa. Hadirin rahimakumullah. Selain beberapa contoh yang disebutkan tadi, sebenarnya masih banyak sejarah yang pernah terjadi di Palestina. Oleh sebab itu, kita sebagai kaum muslim harusnya membantu saudara-saudari kita yang ada di Palestina, minimal melalui doa. Bahkan dijelaskan dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan daratan Syam, salah satunya Palestina. Bunyi doanya, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah tausiah ana pada hari ini. Semoga saudara dan saudari kita yang ada di Palestina cepat merdeka. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terlebih lagi untuk diri ana. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tausiah ana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.